1, 2, 3. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di podcast Talk. Ya, Talk itu Syariah Talk. Tidak ala-ala. Hari ini, wow, luar biasa bintang tamunya, calon doktor hadis di Universitas Islam Madinah. Ustaz Fadhan, apa kabar? Sehat. Gimana sehat? Alhamdulillah. Aneh manggilnya apa nih? Abu aja ya? Ya bebas. Abu Siap. boleh. Kan nanti ke kelas ambil. Ya kalau sama di kelas manggilnya santai aja kan. Abu aja udah. Bebas. Santai aja, Bang. Oke, ini saya sangat merasa terhormat sekali lagi. Siap. Fun fact-nya, sebenarnya beliau ini satu SMA sama saya. Betul. Oh, SMA Future Gate. My home publish. Paling keren se-Bekasi kan? Iyalah jelas. Paling terkenal, Bro. Iya. Silakan dicari IG-nya nanti. Ya, SMA Future Gate. Yes, Ya, dengan promosi bangga ya. kita ini lulusan SMA Future Gate. Luar biasa ya, Bang. Agak sombong ya. Iya. Nggak boleh. Oke. Jadi sebenarnya Bang Fatan ini angkatan Dua. angkatan Kalau di kedua. FG kedua. Ada angkatan ke-7. Nah, Ya. sebenarnya kita Nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Ya. Di sekolah nggak ketemu, tapi karena waktu itu ada event dan saya waktu itu sempat jadi ketua OSIS, beliau jadi Madinah Siapa ketua? mau bikin acara. Ya udah kita ketemunya itu cuma sekali di acara itu dan Iya. Masya Allah beliau sangat humble ya. Jadi baik banget lah beliau. Tahun berapa itu, Bu? Aduh, saya udah lupa 2018. Itu ente posisi masih Ketua OSIS. ketua sekolah masih Kelas SMA 2. berarti. Kelas 2 SMA, Bang Fatan udah di Madinah mau bikin acara di FG. Koordinasinya sama saya waktu itu. Wah, luar biasa, beliau sangat humble sekali, Masya Allah. Oke, ini cerita sedikit tentang pengalaman Ana sama Ustaz Fatan di Madinah. Ya. Ya, kan Ana bilang tadi, kita tuh ketemu di FG SMA Ana cuma satu kali. Cuma satu kali ketemu di acara, udah nih nggak pernah ketemu lagi. Terus Ana pengen daftar UIM langsung di Madinah. Oh, berarti Yang waktu itu. oh iya, Anda baru ingat. Iya, Ana mau daftar. Umrah juga berarti ente ya? Iya. Oke. Kata guru-guru Ana, udah ente bukan Daftar kata aja. guru sih, kata orang-orang kalau daftar muqabalah langsung di Madinah peluangnya lebih besar. Betul. Peluangnya lebih besar keterima. Ini Ana bilang ke bapak kan, Pak, kayak daftar Madinah di sana langsung Ya, lebih. keterima deh. Itu kata bapak, ya udah sana umroh sendiri. Makanya umroh sendiri Tahun kan. berapa tuh? 2020 awal-awal. Lu sebelum corona berarti ya? 2020 awal-awal. Tapi di sana Ana sama siapa yang mandu kan? Ana baru inget, oh iya ada Ustaz Fatan tuh. Iya. Dia anak S1 WIM waktu itu. Masih satu ya? Aneh WA, Bang, gini-gini Bang, Aneh mau daftar. Ustaz Fatan benar humble, kata beliau, gas, ayo Aneh terima, kapan ente ke Madinah teleponan nih. Iyalah, Aneh harus sampai Madinah bener-bener dijamu, dipandu, Masya Allah. di UIM Aneh dikasih tahu, nih Bu, Aneh pokoknya sampai UIM langsung wawancara, abis itu diajak makan mulu 3 kali sehari itu kayaknya. Harus lah. Kalau di sana harus banget makan nyaman, makan. Ada 3 hari bersama beliau sama temennya Ustaz Fakhri, nggak berhenti makan serius. Iya, harus. Yang Aneh inget malam-malam makan pizza, coba malam-malam, ya Allah itu enak. Jauh-jauh ke Arab makan pizza. Cuma pizzanya ada ini ya, zaitunnya. Ada itunya yang belum hitam, aneh itu emang aneh Zaitun. itu. Tapi serius, Ustaz Fatan benar hamble. Padahal baru ketemu sekali, makanya Anda terharu. Wah, baru ketemu sekali, kok bisa sebaik ini ya? Oh, ente berarti tesnya di UIM ya? Lah, ente lupa. Lupa aneh asli. Gak apa, wajar. Lupa, Bu. Udah Sudah lama. bertahun-tahun lama. Udah Ini lama. kesana 2020 umroh sendirian, janjian sama Ustaz Fakhri, Iya. langsung muqabalah. Aneh pulang, COVID. Oh, iya. Pulang COVID, akhirnya berkasannya nggak jelas, peraturannya berubah. Ya COVID udah, itu emang qadarullah Ana nggak keterima. ya mau COVID itu ya mereka juga punya pertimbangan juga kan. Pasti, Artinya nih pasti belum semuanya jelas nih berubah. ke depannya kemana. Aneh udah nggak jelas berkasnya, kata bapak nih udah qadarullah. Mungkin Ana dikasih kesempatan buat berkembang di Lipia Jakarta dan Luar biasa. bikin podcast ini. Masya Allah. Galak-galak. Podcast Kenapa jadi yang sangat luar biasa ini ya. Biasa aja Bang. Kayak Ana bener-bener respect sama Ustaz Fatan, humble. Terus Baliklah kita. cerita ngundang beliau juga kesini juga lucu banget kan, dia bikin status di Indonesia kan. Iya. Wah, lagi pulang nih. Aneh reply dong story-nya. Podcast yuk, kata dia, gas. Wah, Aneh tuh kalau pulang, Bu, sangat menghindari bikin status. Oh iya, Karena ketawa. takut ketahuan kan. Ayo sini, ini ya. Aneh mau pulang tuh mau liburan, Aneh nggak mau ngapa-ngapain sebenarnya. Cuman karena diundang oleh adik kelas yang sangat hebat, luar biasa. Biasa aja. Biasa aja. Saya satu, biasa aja. Jadi mau nggak mau kita memenuhi undangan lah. Aneh coba bilang, podcast yuk, kata beliau, gas, kapan? Ya, Karena bilang juga siapin gorengan gitu. Jadi kayak itu ada. Gorengan Mekah tuh nggak ada? Ada, Bu. Ada ya? Mahal tapi harganya. Gorengan bakwan Iya, ada? Oh, ada. iya. Satu Ya, masih- bakwan, 1 real. Kalau dengan kurs 4.000. sekarang itu 4.800. Hampir 5.000 ya, satu bakwan 5.000. Goceng iya. Iya, goceng. Kayak Makanya dikit-dikit aja makannya.
Anak ketemu sekali di FG, ketemu sekali di Madinah. Sekarang mau datang ke sini, ada benar respect bang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Itu cerita singkat saya bersama Ustadz Fatan. Luar biasa. Itu seru banget kalau diingat-ingat tuh. Sebelum kita spill dari perjalanannya ke Universitas Islam Madinah, ente pertama keterima di UI kan? Betul. Gimana ceritanya kok bisa keterima di UI? Aduh, gimana ya? Jadi gini. Dulu kan jadi gini, untuk yang belum tahu, di SMA Future Gap tuh kita ada 3 jurusan. Ya. Yang pertama IPA, IPS, terus sama jurusan bahasa. Nah, kebetulan ente juga kan? Aneh, Nah, sama. kita nih ngambil jurusan bahasa karena nggak terlalu pintar, nggak bisa masuk IPA, malas masuk IPS, jadi bahasa gitu kan. Betul. Ya, dan juga karena penjurusannya memang bahasa itu kan ke syariah kita, ke ilmu agama lah. Jadi kita ngambil ke jurusan bahasa. Nah, memang dari awal tuh sama sekali nggak ada niatan untuk masuk umum, Bu. Oke. Jadi apa itu dunia itu nggak penting. Kita ini akhirat, semua dunia kita untuk Allah, untuk akhirat gitu loh. Betul. Ya, jadi kita nggak ada tuh pengen ke UI, ke ITB, kemana. Pengennya di Madinah doang dari dulu memang. Ya, impian anak-anak Dari dulu, iya, dari itu pengen Madinah terus. Nah, makanya pas lulus pun aneh nggak ikut undangan, kan dulu ada jalur SNMPTN dulu namanya. Terus juga nggak ikut SBMPTN yang tes tulis dulu namanya, nggak ikut apa-apa lah, pokoknya nggak ikut sama sekali yang umum, cuma daftar ke Madinah doang. Nah, tahun itu 2015 itu masih ada yang namanya muqabalah. Oke. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau daftar UIM dulu itu ada yang namanya muqabalah. Jadi teman-teman yang dulu umroh terus di Madinah ke UIM itu bisa langsung daftar di sana, langsung tes di sana dan wawancara sama dosen di sana. Itu zaman aneh masih kayak gitu, Bu. Ya, jadi 2015 tuh kalau nggak salah Desember aneh berangkat umroh terus sekalian langsung daftar UIM dan langsung tes di sana langsung. Di Madinah langsung. Di Madinah langsung. Okay. Nah, fun fact-nya lagi, itu anak tesnya bukan di UIM-nya, Bu, tapi di Masjid Nabawi. Okay. Gara-gara aneh ke UIM, ketemu sama muadzafnya, sama sama karyawan di sana. Kata dia nggak ada yang ini sekarang, nggak ada dosen sekarang, nggak ada ustadznya sekarang. Kata dia nggak ada syekhnya sekarang. Ya udah, akhirnya ada salah satu teman di sana yang ngubungin dosen kenalannya dia. Syekh, ini ada teman aneh mau daftar. Cuma katanya nggak ada pengujinya di UIM. Tadi ya udah nanti malam ketemu di Nabawi. Akhirnya anak tes di Nabawi, Bu. Iya, anak tes di Nabawi paling 10 menit lah. Pertanyaan-pertanyaan juga pertanyaan basic banget lah, kayak ya tentang tauhid, tentang doa-doa sholat, pokoknya pertanyaan basic lah. Nah, setelah selesai itu nunggunya kan lama, Bu, dulu. Ya, betul. Jadi UIM itu malah zaman aneh itu karena kalau nggak salah waktu itu pergantian rektor ya. Jadi ada 1 tahun tuh nggak ada penerimaan. Gitu. Jadi vakum tuh setahun. Jadi aneh nunggu tuh 2 tahun, Bu. 2015 daftar, berangkatnya baru 2017. Gitu. Karena iya. Karena waktu itu pergantian rektor kalau nggak salah. Nah, akhirnya karena lama nunggu gitu kan, isengnya daftar kampus lain gitu kan. Iya, kampus apa? UI. Isengnya UI. Ya, bukan iseng sih sebenarnya. Jadi kebetulan kan aneh ada 3 kakak. 3-3 itu di UI. Mantap. Memang akademis banget lah keluarga aneh kan. Keluarga akademis semua. Iya, jadi kakak aneh 3 tuh UI semua. Nah, akhirnya mereka kayak udahlah daripada nggak kuliah, nggak jelas nungguin apa gitu kan. Fun fact lagi, Bu, aneh pernah jualan di FG waktu zaman-zaman nunggu itu. Oh iya. Pernah jualan di kantin FG. Iya, saking gabutnya, Bu. Aneh jualan risol kalau nggak salah nih. Keren. Sama ada namanya teman aneh dulu. Emang uang jajan dari bapak nggak cukup? Kita ini kan harus jadi perintis. Oh iya, betul. Jadi keren ini. Gak ada yang nunjukin arah. Iya gitu harus. Iya. Betul. Biar harus berjuang sendiri lah. Iya. Ya akhirnya sambil nunggu itu, cobalah daftar UI. Waktu itu ikut-ikut les juga. Simak, betul. Ente lo simak keterima. Iya. Jadi Anda daftar SBMPTN lagi. Bukan SBMPTN lagi. Kan tahun lalu kan nggak daftar. Iya, jadi Anda SBMPTN sama simak. SBMPTN Anda nggak lulus. Oke. Anda daftar UI juga SBMPTN. Lulusnya di simak. Simak tuh susah bang, jujur. Ya. Saya luar biasa. Berarti susah itu kan relatif. beda memang orang pintar tuh emang gitu. Tapi ente ikut les juga, sempat ikut les? Ikut les di NF waktu itu. Oh sama nih, ini juga NF. 3 bulan lah. Pokoknya ada programnya namanya Ronin. Ronin itu kan artinya ninja itu. Iya, Ronin itu kan artinya
petarung kan. Iya. Itu tuh untuk orang-orang yang tahun lalu nggak lulus daftar lagi. Nah ini emang masuk ikut sini. petarung gitu, jiwa-jiwa petarung memang ada. Beneran lulus loh. Alhamdulillah. Jurusan apa UI bang? Psikologi. Psikologi. Gitu. Aneh banget ya. Itu ya nggak nyambung tapi Iya, iya. susah loh. Psikolog UI luar biasa sih. Kenapa ngambil psikologi? Ah. Karena ini maunya pendidikan awalnya kan. Oke. Ya karena emang background keluarga pendidikan semua, terus Ada apa? Ane juga punya ketertarikan di dunia pendidikan. Betul betul. Di UI kan nggak ada tuh pendidikan. Mesti jurusan pendidikan tuh nggak ada. Pendidikan nggak ada. Nah, Ane nyari yang agak mendekati. Psikolog. Itu psikologi karena di psikologi itu ada matkul-matkul ya psikologi pendidikan. Emang Ane pengennya ke situnya psikologi pendidikannya. Sempat kuliah berarti. Sempet 1,5 tahun. Dapat jakun 3 dong berarti. semester. Jelas. Luar biasa. Jelas. Jakun tuh jaket kuning alma mater UI. Iya, kebanggaan. Seneng banget kalau pakai Keren itu. banget, keren banget ceritanya, keren banget. Ya, gitu. By the way, coba sebutin bang, abang ente UI jurusan apa tuh? Yang tiga-tiganya? Yang pertama itu Coba. S1-nya Sastra Indonesia, Wow. S2-nya itu di Kajian Timur Tengah. Oke, kedua, kakak kedua. Yang kedua itu Sorry, itu S2. ya yang pertama S2. Mantap. Dua, Abangannya yang kedua itu dia ilmu perpustakaan S1-nya. perpustakaan, tahu-tahu. S2-nya di UI juga komunikasi. Luar biasa. Ya. Ada abang S2 ya. Terus Ya. ketiga, UI juga kan? Yang ketiga UI juga dia sastra Inggris. Sastra Inggris. Ya, Ente anak keempat berarti? keempat. Calon dokter di Madinah. Amin ya Allah. Nah, adeknya. Ada. Nah. Adanya di Afan. PN, Afan itu di Ya, UPN. Afan Ketua OSIS UPN. juga dong. Iya, kalau Abang- betul. Ente sama Afan duluan Adik saja. kelas. Afan duluan. Afan duluan baru ente. Ya, jadi Bang Fatan punya adik namanya Afan Inamullah ya. Iya, itu dia ketua OSIS juga. Kakak kelas saya di Iya. pas satu di atas saya, dia Iya. ketua OSIS. Ya sama saya Afan sering kerja sama lah. Iya, iya, iya. Dia di UPN ya, UPN betul. pendidikan semua. Tapi Bapak ente sebenarnya yang luar Waduh. biasa sih. Terkenal itu. Mungkin ngomongin bapak nih jadi. Gak aneh cuma pengen Iya, tahu. iya, iya, iya. Bapak ente kan pengurus sekolah-sekolah di Bekasi ya? Maksudnya Iya, sekolah-sekolah Islam di Bekasi. Iya. Bisa disebutin nggak bang sekolah apa aja yang saat ini di Wah, Kampung? kalau Banyak dari banget ya? dulu sih banyak banget ya. Maksudnya Abiana kan emang udah menggeluti dunia pendidikan tuh udah lama lah. Oke. Dari zaman dulu banget lah. Tahun 90-an mungkin ya. Tahun 90. Iya. Dulu yang paling pertama tuh TK. TK. Awal tuh TK. Namanya TK Albanin. Sampai sekarang masih ada. Di rumah ente kan? Bukan. beda Kalau ya? itu Sanabil. Dia kan juga. Sanabil, iya iya. beda, Makanya beda. Abiana tuh kecanduan bikin sekolah. Keren, keren. Ya. Pendidikan Saking kecanduannya bu, rumah aneh jadi sekolah. Rumah aneh 2 tingkat nih, tingkat satunya jadi sekolah betul, gitu loh. betul. Rumah Bang Fatan itu jadi TK. Jadi TK Saya di pernah ke bawah. rumahnya. Nah, ini Jadi ada TK. bocil-bocil iya TK. Iya, jadi TK betul. Nah itu paling pertama tuh TK. TK. Albanin di Bekasi juga di dekat stasiun dekat terminal Bekasi. Terminal Bekasi. Sampai sekarang. Arah ada? proyek situ. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Luar biasa. Dan sampai sekarang guru yang ngajar aneh di TK dulu masih ngajar sampai sekarang. Luar biasa. Nih, ini bagi teman-teman ya, jangan pernah meremehkan satu profesi, meskipun itu hanya guru TK. Bayangin bu, kalau aneh jadi ustadz misalnya gitu ya, atau bahkan senior-senior aneh yang udah jadi ustadz sekarang, gitu. TK-nya di situ dulu. Itu guru yang di situ adalah guru yang ngajarin dia Al-Fatihah, ngajarin dia baca Quran, ngajarin dia bahasa Arab, ngajarin dia ngomong. Berarti kan semua ilmu yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lulusan TK itu kan ke dia semua. Ngalir terus. Iya, jadi jangan meremehkan satu profesi, apalagi itu berkaitan dengan ilmu dan pendidikan. Ya, profesi paling mulia guru, Ray. Betul. Guru tuh ya Allah, insya Allah lah. Iya. Sampai misalnya nanti meninggal pun juga masih ngalir kan dia Betul masih sekali. ngajar lagi ke bawah. Gimana hadisnya bu? Nanti aja lah kan ini kan fakultas hadis. Iya, jadi kan hadisnya gitu. Apa Kita namanya? mata ibnu Adam. Kita mata ibnu Adam, In qata'a amaluhu illa min salah. Sas. Ya, yang pertama, Sodakatun jariyah. yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ya. Yang ketiga, waladun soleh Waladun soleh. yad'ulahu. Yad'ulahu. Yang pertama sedekah jariyah, kita bikin masjid, kita bikin sekolah, Betul. kita bikin namanya sekarang wakaf produktif itu kan juga lagi tren tuh. Jadi mengalir terus Betul. pahala kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat tadi. Guru TK ngajarin kita Al-Fatihah, ngajarin kita baca buku, ngajarin kita baca Al-Quran. Itu pahalanya ngalir terus meskipun orangnya udah meninggal. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Kita langsung bahas aja ke UIM, Ustaz. Oke, Ya. gimana? Ke UIM dari S1 dulu, Ustaz. Kenapa Ustaz milih jurusan hadis? Oh iya, jadi yang merekomendasikan aneh untuk masuk jurusan hadis tuh Ustadz Dr. Budiansah. Ya, kalau nggak salah sempat kesini juga kan? Baru kemarin. Ya, itu guru aneh juga beliau, Masya masya Allah. Emang Legend. beliau tuh legend lah. Ya, gurunya para guru gitu ya. Muridnya di mana-mana gitu. Iya, masya Allah. Jadi beliau yang merekomendasikan aneh untuk belajar ngambil jurusan hadis karena beliau bilang ini jurusan yang belum banyak ahlinya. Oh, gitu. Sedangkan itu ilmu yang sangat penting.
Kenapa sangat penting gini sekarang? Apa sih yang ngebedain umat Islam nih kita sama umat-umat sebelum kita dapat diturunkan kitab suci? Mereka kan juga sama. Ada Taurat, ada Injil, mereka turun juga. Betul. Nabi-nabi, kita diutus Nabi Muhammad SAW satu. Mereka juga diutus. Bahkan bukan cuma satu nabi, ratusan nabi Bani Israel itu kan. Tapi apa yang kemudian menjadikan kita istimewa dibandingkan mereka? Yang menjadikan istimewa adalah karena Allah menjaga sumber-sumber agama kita dan Allah tidak menjaga sumber-sumber agama mereka, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya kan? Padahal mereka juga sama turun Taurat, ya Injil, tapi akhirnya mereka ubah-ubah, hilang. Iya, apalagi kemudian ajaran-ajaran nabi mereka, ya sunnahnya lah itu udah hilang. Ya. Sedangkan kita sampai saat ini 1400 tahun lamanya kita masih membaca Al-Quran sebagaimana Nabi turun Al-Quran kepada beliau. Sama, nggak pernah berubah satu harokat pun. Hadis pun seperti itu, kita masih bisa membaca, mempelajari dan mengamalkan hadis-hadis sebagaimana beliau masih hidup saat ini. Seakan-akan beliau masih hidup menyampaikan sunnah-sunnahnya sama kita. Ya itu kan satu nikmat yang sangat besar gitu, yang nggak diberikan bahkan ke umat-umat sebelum kita. Nah, tapi Allah kemudian menjaga hadis itu kan lewat siapa? Lewat para ulama. Yang itu bukan satu hal yang terjadi begitu saja gitu, tapi melalui proses yang panjang di mana para sahabat menimba ilmu ke Nabi SAW, mereka semangat mewariskan ke generasi setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama yang setelahnya, Imam Az-Zuhri, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Kata Nabi SAW, akan selalu ada satu golongan manusia yang senantiasa di atas kebenaran dan menolong kebenaran dan tidak terpengaruh oleh orang-orang yang mengancamnya sampai datang hari kiamat. Nah, para ulama mengatakan siapa mereka? Mereka adalah ahli hadis karena mereka yang menjaga ilmu, mereka yang menjaga sunnah yang tidak dimiliki oleh orang-orang. Nah itu tuh yang menarik, yang aneh pengen juga jadi bagian dari Masya Allah, golongan-golongan itu gitu loh. Merinding. Tapi memang ya iya, kalau kita melihat ilmu hadis, bayangin aja perkataan Rasulullah SAW itu dijaga dengan baik. Sanad itu sanad yang luar biasa tuh. Betul. Ana selalu merinding kalau diceritain sama guru-guru hadis ya, gimana Imam Bukhari menjaga sanad, Imam Muslim semuanya, Masya Allah, menjaga perkataan plek ketiplek. Iya, bagaimana mereka untuk mencari satu hadis aja itu harus berjalan berbulan-bulan ya. Dulu kan nggak ada NMAX. Ya, maksudnya kan nggak ada mobil, nggak ada motor. Jalan kaki naik unta berbulan-bulan untuk mencari satu hadis. Ternyata hadisnya palsu. Ada kisahnya seperti itu. Iya, tiba-tiba hadisnya palsu. Nah, tapi ya begitulah usaha mereka dan hasilnya ya kita bisa rasakan sekarang. Tapi itu bukan berarti perjuangan itu selesai, Bu. Karena ancaman terhadap hadis nih masih ada dan akan terus ada. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah itu akan selalu ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi bagian dari penjagaan Allah terhadap hadis atau enggak? Kalau agama ini udah pasti terjaga dengan atau tanpa kita ya. Allah udah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada dua tafsiran, Bu. Apa yang pertama? Iya. Apa ya zikronya? Ya, zikr di sini ada dua tafsiran. Al-Quran. Ya, dan tafsiran yang kedua hadis. Jadi ada yang mengatakan zikr di sini hanya Al-Quran saja. Oh, hanya Al-Quran saja. Iya. Oke. Ada yang mengatakan zikr di sini mencakup Al-Quran dan hadis. Itu dua. Tapi meskipun kita mengatakan tafsiran yang pertama bahwa itu Al-Quran saja, dalil ayat ini tetap menjadi dalil bahwa hadis akan terjaga. Kenapa? Karena hadis itu yang menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Jadi di antara bentuk Allah menjaga Al-Quran, Allah juga menjaga hadis. Sekarang gini, Allah mengatakan waqimus shalah, dirikanlah sholat. Biar ada dagingnya dikit, Bu. Biar berisi dikit. Lanjut. Mantap ini. Waqimus shalah, ya kan? Dirikanlah sholat. Ayat yang simpel di Al-Quran. Tapi dari mana kita tahu tata cara sholat? Dari mana kita tahu sholat itu 5 waktu, kemudian ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat subuh itu 2 rakaat. Bacaannya apa saja, semua itu kan dijelaskannya di hadis. Artinya kita tidak mungkin bisa mengamalkan satu penggal Al-Quran pun tanpa merujuk pada hadis. Karena Allah sudah mengatakan Allah akan jaga Al-Quran sampai hari kiamat, dan Allah mewajibkan kita manusia seluruhnya dan jin untuk ngikut sama Al-Quran. Artinya Allah juga menjaga hadis sebagai penjelasnya dan penafsirnya. Jadi itu udah pasti kejaga. Pertanyaannya, kita mau nggak jadi bagian dari penjagaan Allah terhadap Al-Quran dan hadis itu? Itu aja pertanyaannya.
gitu. Filosofinya keren banget nih, Masya Ya, Allah, Masya Allah. Aduh, daging banget ini. Tapi Anda juga sempat dengar dari teman-teman Anda yang di UIM, memang mereka tuh bilang fakultas paling berat dan paling bagus tuh hadis. Katanya. Memang kalau dari segi kesulitan ya, ada beberapa tantangan lah kalau jadi mahasiswa hadis nih. Coba gimana? Nah, yang pertama itu kan syariah, itu kan Libya kan nggak ada hadis kan? Nggak ada. Nanti nggak tahu Bu, hadis itu Gimana? Kasih tahu. ya jadi di antara tantangannya hadis itu yang pertama kita banyak hafalan. Sohi. Karena kita ada satu kitab yang jadi muqarrar, jadi rujukan namanya Al-Muharrar fil Hadis. Oh, Al-Muharrar. Ya, Al-Muharrar fil Hadis. Bukan Bulughul Maram. Enggak, itu di STDI. Oh. STDI jadi Bulughul Maram dia. Dia lebih mudah kalau Bulughul Maram itu lebih. Jadi dua kitab ini sebenarnya satu sejenis. Disebut dengan Kutubul Ahkam. Kutubul Ahkam itu kitab-kitab yang membawakan hadis-hadis tentang hukum. Ya. Tentang hukum, tapi dia bukan kitab yang membawakan sanad secara lengkap. Maksudnya itu bukan dari penulis sampai ke Rasul. Beda sama ya bukan kayak Sahih Bukhari misalnya. Kalau Sahih Bukhari kan lengkap dari Imam Bukhari sampai Rasul. Nah, kalau Kutubul Ahkam itu dia enggak, dia cuma misalnya sahabatnya aja atau mungkin tabiin sebut satu atau tabi'in saja. Yang penting-penting aja lah yang disebut. Nah, Bulughul Maram sama Muharrar tuh sama, dia termasuk dari Kutubul Ahkam. Bedanya Muharrar itu dia banyak sinah hadithiyah. Sinah hadithiyah itu artinya dijelaskan tentang sanadnya sedikit. Kemudian tentang perawi-perawinya juga disebutkan. Kalau Bulughul Maram itu dia memang lebih ringkas. Jadi matannya pun terkadang dipotong sesuai dengan kebutuhan dan juga diringkas. Harus kita hafalkan selama 8 semester kurang lebih. Jadi dibagi 8 tuh, kurang lebih 1 semester 150 hadis per hadis. Ya, kurang lebih. Tapi itu ya kalau misalnya dibagi per hari ya nggak banyak-banyak banget juga sebenarnya. Berarti dalam sehari ente kira-kira ngafalin berapa hadis bang waktu itu? Sebenarnya nggak ada aturan bakunya ya, artinya yang penting kan dalam satu semester tuh kita ngafalkan 150, nanti akan diujikan di semester akhir. Di akhir semester, di ujian akhir. Cuman ada juga beberapa dosen yang mewajibkan kita setoran. Sehari 10 tuh cukup. Sehari 10 ya? 5 atau 10 tuh cukup. Itu sama rawi alanya atau matannya aja yang penting? Enggak, rawi alanya juga. Ya rawi sahabatnya, kemudian matannya sama ya takhrijnya sedikit. Gitu. Takhrij juga? Ada takhrij juga sedikit. Nah, itulah yang membedakan antara Bulughul Maram dengan Muharrar. Kalau Muharrar tuh takhrijnya agak panjang sedikit. Takhrijnya panjang? Oke. Sebutannya takhrij mutawassit. Jadi ada takhrij itu kan ada banyak ya. Iya, banyak. Jadi ada takhrij yang ringkas, mukhtasar. Jadi cuma misalnya muttafaqun alaih, rawahul Bukhari, rawah Muslim, rawah Abu Daud, selesai. Kalau takhrij mutawassit itu pertengahan, artinya disebutkan juga misalnya wasohahahu Tirmidzi, ya wasohahahu al-Baihaqi, do'afahu fulan. Nah, kalau misalnya yang muasa, yang lebar, yang panjang lebar, yaitu dijelaskan kenapa dia do'if, misalnya perawinya seperti ini gitu. Jadi ilmu hadis itu sebenarnya luas banget dan sangat menarik gitu loh. Dan ini yang mungkin jarang orang tahu gitu loh. Karena nggak banyak orang yang ngerti ketika dikatakan ini hadisnya sahih, ini hadisnya do'if. Di balik itu tuh pekerjaannya sangat berat gitu loh. Jadi kita kan kadang hadis ini sahih udah gitu doang, hadis ini dhaif udah gitu doang. Itu nggak tahu tuh di belakangnya itu pekerjaan yang dilakukan tuh sangat panjang sekali. Pasti. Ini anak kasih gambaran sedikit nih Bu ya. Boleh. Ini juga biar teman-teman tertarik untuk belajar hadis gitu ya. Nah, hadis itu ketika kita mau mentakhrij, kita mau mengetahui hukum hadis, kita harus pertama mencari hadis ini ada di kitab apa saja. Dan itu kita harus mengumpulkan semua jalur-jalurnya. Sanadnya gitu. Sanadnya. Ya karena kan satu hadis terkadang dibawakan banyak riwayat. Sanadnya. Ya. Bahkan ada yang sampai 20-an, Bu. Kalau kita anak hadis tuh kalau takhrij kita pakai kertas, Bu. Jadi kita itu bikin namanya syajaratul isnad. Atau pohon sanad. Ya. Jadi kita mulai dari atas. Kita mulai dari matannya berarti. Matannya. Ya. Kemudian ini matannya marfu atau mauquf. Perkataan Nabi atau mauquf perkataan sahabat, ya kan? Lalu kita tarik garis bawah, siapa sahabat yang meriwayatkan? Oh gitu. Ya, misalnya Abu Hurairah, gitu kan. Kemudian dari Abu Hurairah ini, siapa perawi bawahnya, tabiinnya, fulan. Ke bawah lagi terus sampai ke penulisnya, misalnya penulisnya jangan Imam Bukhari. Kalau Bukhari kan udah jelas sahih kan? Ya, misalnya Abu Daud misalnya. Abu Daud ya. Oke, ini satu jalur nih. Ya kan? Nah, kita teliti satu persatu nih perawinya, satu persatu. Misalnya perawinya ada 5. Berarti 5 perawi itu kita satu. Jarah apa enggak ya? Ya, kita merujuk ke namanya Kutubur Ruwah, Kutubul Jarh wa Ta'dil. Ya, Tahdhibul Kamal, milik Al-Mizzi, punya Zahabi apa? Tahdhib. Ada banyak. Banyak nih. Jarh wa Ta'dil juga kayaknya di Zahabi. Kita satu-satu nih. Perawi ini ada pendapat-pendapatnya juga tuh.
Jadi kadang satu perawi ini khilaf lagi nih. Oh, antara dia adil atau Apakah dia cerah? thiqah apa dia dhaif? Sifat Apakah itu. dia diterima hadisnya atau enggak? Ini sorry. khilaf lagi nih antara Yahya bin Yes. Ma'in dengan Imam Ahmad, dengan Imam Malik, macam-macam, Darimi dan sebagainya. Terus kayak gitu kalau misalnya khilaf antara para imam tuh misalnya Kita harus menyatukan. Yang pertama harus menyatukan, jangan-jangan dia mendhaifkan di satu sisi, yang ini mentausiq di sisi yang lain. Misalnya ada perawi, dia itu aslinya thiqah. Aslinya sih kok. Iya, tapi kemudian kitabnya terbakar. Oke. Setelah kitabnya Hilang. terbakar, ternyata dia nggak hafal, dia itu cuma Oh, merujuk ke kitabnya. Kitabah. Iya. Nah setelah kitabnya itu terbakar, dia hafalannya berubah. Nah, artinya apa? Perawi yang mengambil hadis dari dia sebelum kitabnya Iya, terbakar, itu hadisnya oke, hadisnya aman. Iya, oke. Tapi perawi yang Setelah mengambil hadis dari dia Dari setelah dia berubah hafalannya, nah itu hadisnya berarti jadi dhaif. dhaif tuh ya. Nah, misalnya ada dua ulama mengkritisi satu perawi yang sama, ya kan? Oke. Yang ini bilang sahih, yang ini sikoh, ini bilang dhaif. Dhaif. Ternyata yang ini bilang sikoh tuh sebelum Kebakar. bakar bukunya. Ya, salam. Yang ini bilang dhaif karena setelah Ngerti, bukunya ngerti. kebakar. Ngerti. Nah, itu kita harus tahu tuh Wah, kenapa. Berarti kumpulin Kompleks banget. banget. semuanya. Kumpulin Dan itu banget. seru banget, Bu. seru mah. Seru banget. Iya sih, ngebayanginnya sih seru. Iya. Maksudnya kita jadi belajar sejarah, kita jadi tahu letak-letak negara juga zaman dulu. Baghdad Betul, itu di mana, Syam. Irak itu di mana, Syam. ini di mana, Syam di mana. Kan harus tahu. Betul. Mereka saling rehlah apa enggak, saling Iya. ketemu apa enggak, Mungkin memungkinkan apa atau pernah ketemu apa Mungkin enggak. ya. Sezaman atau Iya, enggak. jadi syarat-syaratnya tuh Seru banget ya. iya, Ini ada mata pelajaran nih, Syajaratul Islam. ada, Wah, seru banget. ada. Itu dia, makanya Bu, Ngebayanginnya udah seru banget. banyak teman-teman yang nggak mau masuk hadis karena dianggap susah, banyak hafalannya. Padahal tuh banyak keseruan-keseruan yang Seru, baru ya. kita tahu ketika kita mendalaminya. Aneh jujur ya, aneh baru ngerasa seru belajar hadis itu pas S2. Iya, karena S1 kebanyakan ngafal, Ya, kebanyakan teori, belum banyak prakteknya. S2 tuh praktek malah. Nah, S2 tuh hampir nggak ada teorinya, mungkin 30% aja. 70% itu kita praktek, kita takhrij, kita Seru banget. meneliti perawi. Oh, Wah, itu salam. seru gitu loh. Itu ilmu yang sulit tapi seru. Seru Ya banget. kalau sudah didalami itu seru. Kalau di dalamnya pasti seru banget ya. Iya. Nah, belum lagi kita harus membandingkan antar riwayat-riwayat. Tadi kan Anda bilang itu satu Abu Daud doang tuh. Satu jalur. Satu jalur doang tuh. Kita harus merujuk ke kitab lain yang membawakan hadis yang sama dengan riwayat yang berbeda. Riwayatnya beda. Iya, nah nanti kita lihat nih, kan tadi kan kita udah bikin satu jalur nih. Nah, gitu. Nah, satu pohon lah, satu bidang gitu ya. Nah, ketika kita lihat riwayat yang lain, tinggal kita lihat nih dia bedanya di mana. Oke. Mungkin kan matanya sama ya, sahabatnya mungkin sama, Abu Hurairah juga misalnya. Tapi tabiinnya mungkin sama. Tapi mungkin di jalur yang ketiga baru dia pecah. Ya. Perawinya beda. Tabiat. Ya, berarti tinggal kita bikin cabangnya aja. Habis itu baru teliti Baru masing-masing. teliti lagi perawi Ya, lagi. salah. Nah, nanti diteliti lagi apakah riwayat yang ini berkontradiksi dengan riwayat yang Oh, ini. apa tuh namanya, Bang? Itu namanya ikhtilaf, ittirab. Itirot. Ya. Ittirab. Jadi yang ini kontradiksi, yang ini bilang marfu, yang ini mauquf misalnya. Atau yang ini mursal, yang ini muttasil. Ini bersambung, yang ini terputus. Itu nanti apa namanya diteliti lagi. Makanya ada namanya kutubil ilal. Kutubil ilal itu ya seperti Ilal Daruqutni, Ilal Ibnu Hatim. Daruqutni yang ya. Iya, jadi itu yang membahas tentang riwayat-riwayat yang saling kontradiksi atau muttarib. Jadi Betul. sampai di Betul. Hasanahu Abu Daud ini kayak gini nih. Nah, itu prosesnya sepanjang itu dapatnya Panjang ini ya. Hasanah Abu Daud. Ulama hadis. Masya Allah, emang luar biasa. Gak kebayang kan nih mah kalau mikirin ulama hadis gak kebayang deh tidurnya kapan, Nah, itu juga. rihlanya Masya gimana. Itu taufik sih, Bu. Memang pada akhirnya itu taufik dari Allah, dan itu bentuk penjagaan Allah yang tadi kita bahas. Insyaallah. Itulah bentuk penjagaan Allah terhadap sunnah. Ya adanya apa Ulama. namanya ya? Anda bilang ini keajaiban dunia lah yang Bukhari. Makanya para ulama tuh mengatakan Al-Bukhari ujubah min ajaibid dunia. Ini bayangin, dia bisa menghafalkan ratusan hadis dalam sekali dengar. Sekali dengar doang. Kita berkali-kali ngafal aja nggak nyantol-nyantol gitu lah. Imam Bukhari sekali dengar langsung hafal. Imam Bukhari apalagi Luar biasa. sejarahnya bikin merinding dia. Betul sekali, Masya Masya Allah. Allah. Ya, S1 di hadis ya. betul. Kemudian lulus cum laude. Cum laude lah. Iya, harusnya. Asik. Harusnya, ya. Udah pasti. Itu tahun berapa Bang lulus S1 Bang? Lulus S1 itu Ya, setelah Covid 2021. 21. Iya, 2021. Oke, habis itu langsung S2 langsung Iya. daftar. Jadi Wah, gimana kalau di UIM itu atau di kampus-kampus Saudi secara umum sih biasanya ya. Itu setelah kita lulus dari satu jenjang, Ya. itu sebaiknya langsung daftar
ke jenjang selanjutnya di tahun yang sama. Kenapa? Karena kita masih di bawah beasiswa dari kampus tersebut. Ya, betul. Nah, kalau untuk langsung ke jenjang selanjutnya itu lebih mudah Pasti. daripada kita lulus dulu, misalnya pulang ke Indonesia dulu, Lama. itu dari ulang lagi ya, itu peluangnya sangat-sangat kecil. Udah ribet lagi. Ya, bahkan UIM itu secara dari sejarah yang ada ya, belum ada yang S1-nya itu dari Indonesia. Kalau dari luar, kalau dari dalam Saudi tapi selain UIM itu udah ada. Ya, Tapi kalau dari Indonesia S1-nya Indonesia, S2-nya di UIM itu belum ada. Jarang. Belum ada. Itu makanya dari UIM itu biasanya yang teman-teman yang lanjut S2 S3 tuh langsung daftar lagi. Teman-teman UIM Ya. yang S1 selesai langsung S2 langsung udah daftar nggak usah lagi. mikir-mikir lah. Ya. Tesnya gimana Bang? Tes S2 persiapannya gimana Bang? Tahu dong. Jujur ya, itu tes paling sulit. Bahkan melebihi tes S3. Iya, benar. Apa yang bikin Kenapa? sulit? Karena saingannya banyak pertama. Oh iya. Ya karena hadis kan salah satu jurusan yang favorit lah. Oh, Jadi iya. yang daftar juga banyak. Dan pintar-pintar kan, banyak kan teman-teman hadis tuh kan memang hafalannya bagus-bagus. Pokoknya inilah oke lah gitu kan. Nah, terus juga tambah lagi di zaman aneh itu masih ada peraturan i'tibar jinsiyah. Jadi emergency ya? i'tibar al-jinsiyah maksudnya dari satu jurusan, dari satu negara itu hanya diterima satu orang doang. Jadi tidak mungkin di tahun tersebut di jurusan yang sama ada dua orang dari Indonesia misalnya, ya. dari satu negara yang sama, itu nggak bisa. Jadi kita bukan hanya saingan sama orang luar, sama teman sendiri. Sebut berapa orang Sat, yang waktu itu daftar? Wah, nah nggak hafal. Mungkin 100 atau 50 lah. 100 kayaknya hadis 100. ya. Itu untuk umum. Jadi hadis itu ada dua jurusan untuk di S2. UIM itu ya. Untuk S2 ada juga dua jurusan. Yang satu ulumul hadis, ulumul hadis. Ya. Kalau yang udah lulus tuh seperti Ustadz Haikal Basyarahil. Oh ya. Sempat dengar nama. Dr. Sufyan Baswedan. Sufyan Baswedan tahu Ya. lah, tahu. Dulu ada Ustadz Dr. Dasman di Sumatera. Dasman. Ya, itu ulumul hadis. Yang kedua itu fiqh sunnah. Fiqh sunnah. Ya, fiqh sunnah itu dia membahas hadis dari segi fikihnya. Sekitar 100 tuh. Hasanah itu. Kalau nggak salah 100 ya. Keterima berapa? Keterima 15 dari 15 orang. Nah itu tadi satu negara satu doang. Nah, Itu dia. berarti Anda dong perwakilannya. Ya Wih, Masya Allah. Rezeki dari Allah. Taufik dari Allah. Kasih tahu Sat, gimana tesnya gimana emang? Sesusah apa? Jadi tes S2 itu waktu itu ada syarat tambahan namanya kias. Kias. Nah ini juga keuntungan yang Anda dapat nih. Aneh pribadi ya. Pokoknya kias lah. Iya dok, kias dah, oke. Kias itu tes psikotes bu. Oh psikotes. Matematika dan bahasa. Nice. Nah itu kan aneh senengnya itu. Jadi sudah Allah kasih jalan tuh. Iya. Ente NF dulu. Iya. S2. Ternyata itu hikmahnya aneh masuk Luar UI bu. biasa. Biar aneh bisa dapat kias nilainya cukup bagus gitu. Bahasa Arab tapi kan. Bahasa Arab, matematika tuh bahasa Arab. Oh, enak banget bang. Ya tinggal gini. Nah, ini fun fact-nya juga ya. Kita orang Indonesia ternyata jago banget bahasa matematika. Pasti. Dibandingkan dengan negara-negara lain. Iya benar. Jadi matematika kita tuh advance banget ternyata. Betul. Dibandingkan negara lain. Jadi ketika aneh belajar kias, ini mah pelajaran SMP SMA, maksudnya Teman-teman. dasar, matematika dasar banget ya, perkalian. Iya, mungkin elah. apa namanya pangkat-pangkat, aljabar, pokoknya dasar-dasar banget. Gampang. Tinggal kita membahas harapinnya aja gitu. Jadi Ada alhamdulillah ya ada itunya gitu. Yang bikin ente unggul itu kali. Nah itu diantara keunggulannya di situ bu. Keren. Nah ya selain tambah itu kan ada tes tulisnya. Tes tulis. Nah kalau tes tulisnya ya materinya adalah materi pelajaran S1 semua dari semester 1 sampai semester 8 yang berkaitan dengan hadis. Berapa soal? Ingat nggak? 100 soal ingatan. 100 soal. 100 soal. SI PG semua. Oh, PG semua. Iya. Abis itu? Tapi itu nggak ada wawancara. Itu doang, 2 itu doang. Oh, 2 itu doang. Jadi penilaiannya dari 3, yang ketiga mau ada IPK. Ini IPK. Ya. Nah, tes tulisnya ini yang berat bu. Tes tulis. Iya, tes tulisnya ini berat. ABC-nya. Iya, karena emang mau menyaring Pastilah yang terbaik dari 215 kan. Mencari yang terbaik. Iya, kalau misalnya soalnya terlalu mudah kan susah nanti. Semuanya Iya. Nah, akhirnya dibuat soalnya sangat-sangat sulit. Sulit banget. Iya, sulit lah Ingat pokoknya. gak? Gimana? Soal inget gak? Jadi pertama kebanyakan tuh tentang nama-nama kitab. Jadi kita harus tahu nama-nama kitab dan penulisnya. Kemudian kitab ini membahas tentang apa? Kan kitab hadis tuh banyak banget, Bu. Banyak banget. Betul. Teman-teman yang nggak percaya silakan buka Maktabah Syamilah. Ya, atau Turoth. Atau Turoth. Terus di Maktabah Syamilah lihat dia kan ada kisem-kisemnya. Yang kanan. Nah, yang kanan tuh ada kisem-kisemnya. Bukan aja Kutubus Sunnah, Ulumul Hadits. Ada berapa tuh bukunya? Nah, itu kita harus tahu tuh kitab-kitab itu penulisnya siapa, terus
ini ngebahas apa ini kitab? Apakah dia tentang jarh wa ta'dil? Apakah tentang ruwat atau dia fikih? Macam-macam. Jadi kita harus tahu itu yang cukup sulit. Kitabnya juga yang nggak terlalu terkenal lagi. Jelas. nggak ada tuh Sahih Bukhari dikeluarin, nggak ada yang susah-susah, yang mungkin Sahih Bukhari mah. Yang dalam-dalam itu. Oke. Terus juga tentang metode-metode penelitian hadis, mustalahnya. Iya, kita dulu pakai kitab namanya Tadribur Rawi. Oh, Tadribur Rawi, kayak pernah denger deh tadi. Ya, karangannya Al-Hafiz Suyuti. Jelas. Deg-degan nggak atau gimana? Santai aja. Biasanya begitu. Yang santai, yang nothing tulus, biasanya itu yang lulus. Santai aja kita mah. Biasa. Dari 100 orang, S2 cuma 15 orang. Ya. Alhamdulillah Ustadz Fathan jadi taufik dari Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi perwakilan ini ya. Dari Indonesia, betul. Alhamdulillah. Wah, dan itu seru banget, Bu. Kenapa tuh? Aneh kan sebenarnya nggak ngerasa nggak pantas lah S2. Ini jujur nih, aneh bukan bohong-bohongan nih, Bu, bener nih. Iya. Karena gini. Ya. Pertama, aneh dari SMA yang agama itu biasa-biasa aja. Betul, ya, maksudnya FGN kan bukan yang kayak Al-Irsyad, Bukhari yang masih awal, masih awal-awal banget biasa lah. Aja FGN ya. Biasa aja, saya akuin. Apa maksudnya tuh mukor-mukornya tuh bukan yang sangat-sangat tinggi gitu loh. Bahasa Arabnya kita masih belum kuat. Ketika itu ya, alhamdulillah kalau sekarang sih udah cukup membaik karena udah ada ma'hadnya kan. Sekarang dipisah. Baik lah. Insya Allah udah. Nah, jadi aneh ngerasa pondasi aneh tuh belum cukup baik lah. Jadi di S2 tuh minder banget. Apalagi aneh Indonesia sendiri. Artinya aneh kan yang mewakili Indonesia nih. Kalau aneh bahlul gitu kan dalam tanda kutip, ya aneh nih mewakili Indonesia nih. Enggak lah. Nah, ya sedangkan teman-teman sekelas aneh tuh dari Jazair, yang ngeri-ngeri, Mauritania ada nggak? Libya nggak ada. Dosen aneh ada dari Mauritania. Wah, itu dosen paling masya Allah lah. Dia itu nama beliau Syekh Mustafa. Syekh Mustafa Shinkiti. Beliau itu dulu penguji aneh. Sekarang jadi dosen pembimbing aneh. Iya. Tapi beliau baik banget. Udah gitu pinter banget, Bu. Pasti. Setiap kali disebutin satu perawi, dia tahu nih perawi ini nama lengkapnya siapa. Sampai nama bapak ketiga, kakek ketiga tahu dia. Terus juga kitab-kitab apa aja dia tahu. Orang Mauritania itu memang hafalannya nggak di Libya juga begitu bang, dosen luar biasa, masya Allah. Iya. Orang Mauritania tuh. Nah itu jadi di kelas aneh tuh pintar-pintar semua, Bu. Ada dari Libya, dari Yaman kayaknya nggak ada. Saudi juga nggak ada. Mesir ada satu. Ya Mesir juga pintar juga. Mesir juga hafalannya. Mesir ya luar. Nah, jadi pas di kelas tuh aneh ngerasa minder karena ketika dosen diskusi, aneh diem doang. Ya karena nama juga orang Indonesia kan gitu kan, kita nggak banyak aktif awalnya gitu kan. Tapi lama-lama aneh ngerasa termotivasi juga, masa aneh diem-diem aja gitu kan. Betul. Nah, tapi alhamdulillahnya orang Indonesia nih ya, kita nih meskipun kurang aktif, pendiam lah tanda kutip, tapi kalau masalah nilai kita paling bagus. Kenapa tuh? Karena kita nggak banyak debat. Diam adalah emas, ini buktinya. Gak banyak debat. Kalau yang lain tuh banyak debat, tapi jadi gini misalnya, pertanyaannya simpel, ya kan? Pertanyaannya simpel. Iya. Kita orang Indonesia jawab ya sesuai dengan pertanyaannya aja. Ya udahlah ya, jawab aja apa yang ada di situ ya jawab aja. Nah kalau orang luar tuh enggak, Bu, didebatin dulu dia, Syekh ini nggak kayak gini, ini nggak kayak gini. Akhirnya dia jawab ngawur kan, nggak jelas. Akhirnya nilainya kurang. Kita lempeng-lempeng aja. Textbook aja kita mah. Yang diminta apa ya jawab itu aja. Ya selama nggak terlalu menyimpang dan aneh, nggak usah didebatin udah. Makanya, nah ini juga nih yang menarik ya. Sekarang UIM itu kan tadi aneh cerita di zaman Adi masih ada itibar jinsiyah, satu negara satu orang tua. Nah sekarang peraturan itu udah hapus. Ganti lagi ya. Jadi sekarang battle royale bahasanya. Semuanya masuk. Semuanya yang penting nilainya paling bagus, dia masuk mau dari negara mana masuk dia. Nah sekarang orang Indonesia banyak banget yang keterima S2 dan S3 karena itu. Dan memang kita kompetitif, nilai kita bagus-bagus, pintar-pintar. Satu lagi, Bu, keistimewaan orang Indonesia. Kenapa tuh? Ternyata kita ini orang paling ramah sih dunia. Lah, jangan ditanya, Bang. Jangan. Akhlaknya paling baik. Pokoknya siapapun yang umroh ya atau haji gitu ke Saudi pasti bilang Indonesia kuais, toyib. Indonesia tuh paling bagus ya. Paling keren, paling karena kita ramah banget. Kita tuh sama orang lain tuh senyum. Cuman setelah aneh ketemu orang-orang lain, aneh agak bimbang nih. Indonesianya yang bagus apa yang lainnya nih yang rada-rada gitu kan. Asli kalau ketemu. Iya, kalau ada negara-negara lain kan mereka lebih apa ya. Tapi emang bukannya anak underestimate ya. Maksudnya emang orang Arab pada umumnya yang bukan tholibul ilm khususnya. Emang gitu Bang, akhlaknya itu
Waduh. Ya maksudnya lebih keras lah, ya lebih frontal gitu. Saya paling sering ngeliat orang Arab tuh berantem tuh kalau lagi umroh. Itu nggak berantem, itu nggak berantem. Emang kayak gitu aja hidupnya. Emang gitu ya? Iya, kita menganggap itu nggak berantem bu, itu Emang cuma sapa-sapaan emang kayak gitu dia. Daily vlog. Emang biasa aja kayak gitu. Ini keluar hotel udah yang teriak lah, ada yang taksi mau nabrak lah, gitu udah. Insya Allah. Kayak ini nama boys tuh diutimima. Makarimul akhlak. Iya betul. Makanya Nabi diutusnya di Arab ya. Ya orang Arab tuh memang ya saya bukannya semuanya ya, adalah sebagian. Coba kalian umroh deh. Oke. S2 tuh ini Bang, S2 tuh belajarnya gimana aja sih Bang? Apakah muhadharah semua atau bahas atau gimana Bang? Jadi kalau di S2 itu kita lebih banyak bahasnya. Bahasnya ya? Ya, jadi pelajaran itu enggak lagi disampaikan oleh dosen, tapi dosen hanya membacakan kurikulumnya atau silabusnya di awal, kemudian nanti per sub pelajaran itu dibagi ke tolip-tolip ke mahasiswa-mahasiswa. Nanti mahasiswa itu bikin makalah, bikin bahas, terus nanti dipresentasikan tiap pekan. Gitu. Nah, nanti ujiannya itu dari bahas tulak-tulak. Dari bahas tulak. Ya, makanya kadang ngeselin juga. Kalau bahasnya ini nggak benar, bahasanya nggak jelas, nanti ujiannya repot. Ya. Gitu. Nah, cuma bagusnya ya tergantung dosennya juga ya. Sebagian dosen tuh bagus, artinya kita nggak harus jawab sesuai dengan apa yang ada di bahas tolip ini. Kita boleh juga ngejawab sesuai dengan pendapat kita, asalkan kita bahas dengan ilmiah dan ada dalil-dalilnya lah. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ada muhadharah nggak Bang? Kayak dosen ngajar biasa? Mungkin awal-awal pertemuan ada. Mungkin 1-2 pertemuan awal tuh dia muhadharah, sisanya bahas. Dan itu yang justru melatih kita dan mempertajam keilmuan kita dari bahas itu. Makanya Anda bilang, aneh baru senang hadis itu di S2. Karena mulai nyari-nyari. Udah mulai praktek, kita takhrij hadis sendiri, kita meneliti perawi sendiri, baca kitab, megang kitab beneran nih, bukan maktabah syamilah ya. Megang kitab beneran nih ya. Perpus UIM. Perpus gitu. Memang ya kita dibangunlah budaya keilmuannya tuh di situ justru. Karena kan S1 kan pondasi dulu nih, kuatin teori, S2 kita beraksi lah. Ya, nah baru setelah itu nanti ada tesis. Nah, ente tesisnya gimana Bang? Judulnya apa? Kalau S2 itu kemarin kita namanya tahqiq kitab. Jadi tahqiq kitab itu adalah kita meneliti satu manuskrip tua yang berkaitan dengan hadis, manuskrip hadis yang mungkin umurnya itu udah ratusan tahun. Si kertas ini nih udah ratusan tahun umurnya, dan tulisan Arabnya kan tulisan Arab jadul, udah ada titiknya, nggak ada harokatnya, dan ya tulisan Arab yang susah dibaca lah. Nah itu kita tulis ulang dengan bahasa zaman sekarang. Tulisannya sih nggak diubah, maksudnya persis lah kita keluarkan sesuai dengan yang sama, cuma dengan penulisan sekarang aja. Nah kemudian kita bahas, kalau itu hadis berarti kita takhrij, perawi-perawi juga kita bahas. Kemudian kita syarah mungkin yang perlu disyarah. Oh gitu. Juga kita membahas tentang penulisnya, siapa penulisnya, gitu kan. Nah ini menarik nih. Jadi tesis ana itu adalah satu kitab namanya Bishr bin Ahmad al-Isfiroi, ini nama perawi Bishr bin Ahmad al-Isfiroi ini. Beliau ini punya murid namanya Bashroyah. Bashroyah inilah yang meriwayatkan kitab ini dari gurunya tadi, Bishr ini. Nah, makhtutot ini, jadi manuskrip itu bahasa Arabnya makhtutoh. Ya itu tuh. Ya, makhtutot. Dr. Budi sempat bahas kan makhtutoh. Dan ini ilmu yang sangat-sangat perlu diteliti, gitu loh. Karena banyak sekali manuskrip yang ternyata belum dibahas. Oh, belum diteliti. Belum dikeluarkan menjadi kitab-kitab yang sekarang gitu. Dan inilah asal dari kitab-kitab yang sekarang kita punya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua kitab-kitab fikih sekalipun itu kan awalnya adalah kitab-kitab kuno, manuskrip lama yang kemudian kita perbarui dengan gaya penulisan sekarang. Nah, yang menarik adalah manuskrip ini terkadang disimpan di perpustakaan. Kemudian para staf perpustakaan itu melabeli manuskrip ini, terutama manuskrip yang tidak terkenal. Ya kalau Sahih Bukhari kan terkenal, Sahih Muslim terkenal. Tapi ada manuskrip nih, ya penulisnya nggak terkenal, ya kitabnya pun juga tidak terkenal. Ya, cuma karena nggak punya waktu, si penjaga maktabah ini dia bikin aja tulisan ini, kitab ini setelah saya baca secara singkat, ini penulisnya fulan, ini judulnya fulan. Nandain aja lah ya, nandain. Nah, di kitab yang Anda bahas di tesis Ana ada kesalahan penulisan.
Oke. Yang mana penjaga maktabahnya tahu nggak siapa? Syekh Albani, rahimahullah. Rahimahullah. Ya. Beliau masya Allah. Dia punya perpustakaannya kan? Betul, beliau itu kan memang penjaga perpustakaan. Iya, Nah, iya. artinya beliau itu memang keilmuannya itu sangat dalam karena beliau tinggal Iya. di perpustakaan. Nah, Syekh Albani dengan keluasan ilmunya, yang namanya manusia kan juga berbuat kesalahan. Iya pasti. Beliau itu salah melabeli Salah. manuskrip tersebut. Beliau itu menisbatkan kitab ini ke Basyroyah, ke muridnya. Muridnya harusnya Harusnya gurunya yaitu Bishr bin Ahmad Al-Isroini. Makanya Anda mengoreksi judul dari kitab atau manuskrip itu bukan kitabnya Basyroyah nih, ini kitab gurunya. Kitab gurunya. Yaitu Bishr bin Ahmad Al-Isroini. Ente ngajuin judulnya berapa lama? Kan ngajuin judul dulu kan? Lumayan cepat sih. Cepet tuh. Rata-rata guru-guru itu setahun baru dia accept. Kalau itu 2 minggu mungkin ya. 2 minggu. Ya. Enak banget ente bang. Ya cepat lah. Mungkin zaman sekarang udah teknologi udah cepet kali. Juga gini, karena Ane ini masuk program yang S2 2 tahun. Jadi Oh. UIM itu dulu 4 tahun. Jadi S2 dulu 4 tahun ya. Itu cuma 2 tahun ya. Nah, Ane kalau nggak salah Ane pertama deh. Angkatan Ane itu angkatan pertama yang UIM merubah peraturan S2 itu 2 tahun. Nah, karena S2-nya cuma 2 tahun, dipermudahlah kemudian ijroat atau Iya, prosedur-prosedur prosedur yang seperti itu tuh dipermudah. birokrasinya udah gampang lah ya. Betul. Teknologi udah mantap. Untuk ngajuin judul tuh lebih mudah akhirnya. Nah, habis itu Ustadz lulus dari S2 pulang dulu ya? langsung juga S3. Bukan nanti Zuwards dulu. Zuhad itu anak tengah-tengah S2. Oh, tengah-tengah S2. Sempat Ane nikah ya. setahun pertama S2 habis itu anak Zuhad. Oke, bawa istri ke sana apa istri di sini? Bawa ke sana. Wih, enak banget Bawa ya. ke sana. Itu dream life juga tuh tinggal di Iya, kota Masya Nabi ya. Allah. Wah, luar biasa. Enak banget ya. Alhamdulillah. Apaan Ustadz udah punya anak? Oh, enggak. Alhamdulillah sudah punya Udah, satu. bawa ke sana juga. Lahir di sana. Wih, Lahir di keren. sana. Siapa namanya? Umaymah. Umaymah. Iya. Oh, akhwat berarti ya. Akhwat perempuan. Alhamdulillah. Itu anak nyari namanya di mana coba? Gimana? Dari kitab hadis. Perawi deh. Jadi jadi Ane buka kitab hadis. Iya, keren. Ibnu Hajar punya kitab yang sangat terkenal ini At-Takrib. Ya, takrib. Ya, Takribut Tahdib. Itu kan Perawi-perawi hadis. perawi hadis, Iya. nama sahabat Itu kan singkat sekali tuh. ya, Cuma nama perawi. Jabir Sulami ya. Ya, Sulami. Fulan Fulani, kemudian misalnya dia siqah, dhaif atau soduk, Ya, atau sodukun siqah. yahim. Cuma hukum singkatnya aja. Ya, Sama kemudian dia itu tahun berapa dia wafat, ya tahun wafat. atau kalau tidak ada dia di tobakoh keberapa, di generasi keberapa. Sama dia ada di kitab apa, artinya kitab apa saja yang mengeluarkan hadis beliau. Misalnya dia kho itu artinya dia adalah perawi kitab Sahih Bukhari. Salah satu perawi di kitab Sahih Bukhari. Atau mim Muslim. Dal Abu Dawud. ya, ngetes nih. Iya, boleh. Ya. Tak apa tak? Tarmizi. Ya. Bisa Nama Jim. Nun dulu. Nun ya. Nun Nun itu Nasai. Nasai. Ibnu aja apa? Ibnu Jim. Enggak, dia Qaf. Kof ya? Al-Qazwini. Oh yes. Oh iya benar. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi. Ya, Kalau nggak salah Qaf, dia kalau Qazwin. Nah, itu takrib. Nah, itu kan singkat banget tuh. Ya kan? Nah, Ane buka aja kitab takrib, ya terus ada nama dicari yang kisah nisa yang perempuan. Yang perempuan gitu kan. Apa nih yang jarang gitu, yang belum ada, yang belum mainstream lah. Ya, cari ada namanya Umaymah. Wih, bagus lagi namanya. Beliau tuh sahabiah juga, Umaymah. Sahabiah. Pernah ngerawis sekali. Ada riwayatnya, ada riwayatnya. Nama tripnya sekali. Ini teman-teman anak Libya juga, Bang. Oh, Masya Allah. Mau nonton juga. Siap, luar biasa. Malam ini juga mau ada syuting juga kita. Oh, keren cuma makan gorengan doang. Malam. Siap, lanjut. Ini teman-teman Libya semua ini. Wah, luar biasa. Timnya udah banyak nih. Lu bukan tim. Temen doang. Jadi nggak dianggap tim ya? Saya doang yang kerja. Iya, menonton bayaran ya. Calon dokter, Bro. Ini, Bro. Ini. Yuk. Siap. Oke. Kemudian langsung setelah S2 selesai langsung daftar S3 ya? Sama kayak tadi Gimana Ana bilang. daftar? Sama kayak tadi Ana bilang, dia itu kalau mau peluangnya lebih besar harus langsung daftar S3 lagi. Langsung ya. Ya, di tahun yang sama. Jangan nunda-nunda lah ya. Yang udah langsung daftar lagi. Nah, kalau S3 tuh sebenarnya kuotanya lebih sedikit sebenarnya. Betul kan? Ya, lebih 12. Cuman alhamdulillah di tahun Ana itu ada penambahan kuota. Rezeki emang, Masya Allah. Hidupnya Ustadz Fatan udah Allah atur. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi di tahun itu yang biasanya cuma 12 orang jadi 25 orang terima di S3. Dan dari Indonesia 2 orang. Alhamdulillah. Ente lagi yang mewakili ya? Ana dan satu lagi ada teman namanya Ustadz Isa. Itu tesnya gimana Bang S3? Nah, makanya Ana bilang kalau S3 ini sedikit lebih mudah dibandingkan S2. Iya benar. Jujur aja, padahal kan jenjangnya lebih tinggi ya, tapi pendapatnya Ustadz. ya lebih mudah. Kenapa? Karena
saingannya nggak terlalu banyak. Oh, orang Gitu. nggak minat S3 kali ya? Bukan, karena kan dari S2-nya udah sedikit nih. Oh Iya kan? Iya dong, jadi yang daftar ke S3 kan ya dia aja. Ya itu 15 aja tuh. Ya udah dia Sekelas doang. tuh 15. Makanya kalau zaman dulu tuh udah pasti keterima, kalau zaman dulu ya. Iya, Zaman soalnya saya udah tuh cerita. belum rame soalnya. Iya, karena belum rame, jadi semua yang S2 itu ya kemungkinan besar tuh udah pasti langsung Udah pasti S3 karena keterima, ya, sedikit gitu alhamdulillah. loh. Dimana zaman Anda alhamdulillah semuanya terima. Tesnya gimana Semuanya bang? Wawancara apa tes tulis atau gimana? Nah, zaman itu ada 3. Ada tes tulis, ada wawancara sama Quran. Oh, kurang. 3. Nah, wawancara ini yang agak Wawancara gimana ketar-ketir. tuh? Serem ya? Iya, karena ya dosen-dosen senior yang Oh, udah profesor Iya. kayak sepuh-sepuh. Syekh Abdul Bari bin Hamad Al-Ansori, ada ulama terkenal zaman dulu namanya Syekh Hamad Al-Ansori. Beliau tuh ulama Madinah lah. Ya kalau sekarang kan yang terkenal Syekh Abdul Muhsin Abbad. Fauzan, Syekh Syekh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Abbad lah kalau hadis. Nah, Syekh Hamad Al-Ansori ini ya sekelas beliau lah. Nah, ini anaknya namanya Syekh Abdul Bari. Jadi dosen-dosen senior semua. Itu ada 3 tuh. 3 penguji. Satu orang diuji 3. Ya, jadi 3 orang. Itu mah udah Kan ketar-ketir kita. dingin itu. Meskipun kita udah ngerti tapi Iya, tapi mental juga, Bro. mental bro. Iya, bro. Depan 3 profesor. Iya, salah-salah disikat kita. Terus ditanya apa aja bang? Seputar ilmu hadis saja atau Seputar ilmu hadis, pertama sih ditanya tentang tesis kita. tesisnya? Jadi kita diuji apakah kita mendalami tesis kita, betul-betul kita memahami metode penelitiannya dan sebagainya. Kemudian juga ya pengetahuan dasar ilmu hadis lah tentang kitab-kitab. Kemudian bahasa itu mustajadat atau khusus, hal-hal yang baru yang ada di takhusus, ya perkembangannya lah. Ada kitab apa saja yang baru keluar gitu. Ada isu apa di hadisnya, ada isu apa yang baru, kayak gitu gitulah. Luar biasa. Ente keterima lagi gitu. Alhamdulillah. Taufik dan Alhamdulillah. anugerah dari Itu Allah. tes Qurannya berapa juz bang? 5 apa 10 ya? 5, 10 10. apa 5? Lupa, antara 5 atau 10 lupa. Bisa itu ditanya lancar ya? Ya, Wes, bisa dong. Masa nggak bisa? dikit aja lah kita. Oke, saat ini sedang aktif ya menjadi siswa S3 ya? Masuk S3. Jadi kalau S3 Gimana itu S3? kita maksimalnya 4,5 tahun. Per setengah tahun 4,5 tahun maksimalnya. Kalau minimalnya 3 tahun kalau nggak salah. Artinya kalau 3 kita tahun. bisa menyelesaikan dalam 3 tahun itu oke, nggak masalah. Cuma minimalnya di 4,5 tahun. Nah, S3 ini kita hanya masuk kelas 1 semester. 1 semester doang. Ya, hanya masuk kelas 1 semester aja. Setelah itu kita ada ujian komprehensif. Ikhtibar syamil namanya. Itu jadi menguji ya semua hal lah yang berkaitan dengan takhusus kita. Setelah itu baru kita mulai mengajukan judul untuk disertasi kita. Yang bikin lama tuh nulis berarti ya? Betul sekali. Oh gitu. Iya, karena cuma 1 semester doang. Dari 4,5 tahun doang nih. 4 tahun nih nulis. 4 tahun nulis Gitu. nih. Saya udah dapat judul. Belum, ini anak baru lagi mau nyari. mengajukan. Lagi Iya, nyari. baru mau mengajukan. Karena yang justru tantangan tuh mengajukan judul. Karena kita kan harus menyiapkan judul yang belum pernah dibahas Nggak sama, sebelumnya. ya, yang nggak sama. Ya harus namanya jiddiyah wal asal, Iya. jiddiyah wal asal harus baru Allah. dan harus punya pengaruh ke takhusus. Masyarakat. Ya Oh, takhusus atau ya masyarakat. kalau ini ilmu lain mungkin masyarakat ini ke takhusus lah minimal ke ilmu tersebut. Boleh di-spill nggak? Apa kira-kira judul yang mau Belum diajuin? tahu nih, belum tahu nih, masih nyari-nyari nih, masih baca-baca, Lagi masih liburan nyari-nyari. dulu, lagi liburan di sini. Nyantai dulu bro, Lagi liburan. liburan malah ngingetin kuliah gimana nih? Anda mau nyantai-nyantai di sini podcast malah Gaming bro. ditanyain ini. Jalan dokter bro. Berarti ente di Madinah udah berapa tahun bang ya? Dari 2017. 2017, berarti 9 tahun, 9 tahun, 9 hampir 10. Satu Iya, dekade iya. hampir. Luar biasa. 2 periode berarti ya. Luar biasa. 10 tahun. Luar biasa 10 Alhamdulillah. tahun di kota Nabi. Nikmat bro. Nah, gimana bang? Kita bahas ke ini aja. Pendidikan udahlah kita stop. Siap. Ya, cukup lah ya ini. Maksudnya Ustaz Fatan ente udah mau mengakhiri perjalanan pendidikan kan di dokter ya? Ya akhi, pendidikan itu tidak berakhir Yang sampai formal. Yang formal. sampai wafat. Iya betul. Itu Minal pendidikan. mahdi kok. Itu pendidikan Ya, yang pendidikan tidak formal. formal. Yang formal maksudnya sudah mau selesai Iya, nih. insya Allah, 10 tahun cuy. Belum selesai, masih ada 4 tahun lagi. Oh iya, tambah lagi Sabar dulu bro. 14. Iya. 14 tahun. Ya Ya, Allah. masya Allah. Nikmat bro. Ya itu saya pengennya kayak Ustaz Fatan jujur, saya mau Masya Allah. menghabiskan umur saya mending di kampus aja deh. Maksudnya Nikmat. apalagi kampus Saudi kan udah pasti full beasiswa, terus Betul. juga Betul. situasi kondisi temen yang enak. Saya mending kayak gitu daripada saya kerja capek-capek, mending saya habisin umur saya di ilmu ya. Nah, jangan lupa nanti kalau antum udah selesai S1, daftar Bu S2 di Insya Allah. Saudi karena sekarang udah terbuka. Nah itu Tadi bang, Ana bilang. bener bang. Katanya S2 kemarin, Iya. Ana dengar dari kakak sana yang baru banget daftar studi di Saudi ini. Iya. Katanya S2 kita bisa milih 25 jurusan. Betul sekali. 25 jurusan banyak banget ya? Betul sekali. Jadi sekarang Saudi itu sudah lebih terbuka.
dengan jurusan-jurusannya, yang dengan umum, yang ini yang umum juga, yang agama juga dengan fasilitas yang diberikan pun dia sangat terbuka. maksimal. Iya. Jadi nanti tahu nggak? Ada fakultas-fakultas yang beasiswa itu nggak full. Iya, iya. Ya, jadi hanya jus iya. Kan? Jadi ada yang nggak dapat asrama, Betul. misalnya, ada yang nggak dapat tiket pulang pergi. Ya, pokoknya ada yang lain. Kalau UIM alhamdulillah masih full. UIM tuh full ya. Masih full beasiswa, masih asrama semua dapat. Dulu kan orang taunya UIM doang. Iya, sekarang kan udah banyak banget. Sekarang udah banyak banget. Ada yang sampai ke hudud Somalia, Northern Border. Hafal Button tuh. Iya, mungkin udah dengar suara rudal kali ya. udah jauh banget dah, udah ke arah atas itu kan. Udah dekat-dekat perbatasan. Iya, perbatasan. Dan ini juga buat teman-teman yang umum ya. Itu juga banyak. Iya, umum juga banyak ya. Matematika, mesin, Iya, mesin. komputer, IT. Kapan lagi kan belajar umum gitu kan, tapi di Saudi. Tapi basicnya harus bahasa Inggris kan? Kalau jurusan umum bahasa Inggris. Iya, bahasa umum belajarnya pakai bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu penting juga guys. Oke, setelah kita ngomongin pendidikan Ustadz Fatan yang Masya Allah, kita mau inilah bahas yang santai-santai. Gimana Bang, kehidupan di Madinah? Ente ada yang berubah nggak di hidup ente selama tinggal 10 tahun di Madinah nih? Ada yang berubah nggak? Apa ya? Misalnya kayak suka makannya daging kambing mulu atau Onta. Pernah makan daging onta? Pernah lah. Enak gak sih? Dia itu sama aja sebenarnya. Sama aja, dia ya? itu teksturnya kayak sapi, tapi dia panas kayak kambing. Kurang lebih kayak gitu. Panas? Oh, iya, maksudnya iya kayak panas gitu. Hawanya itu panas. Onta tuh gitu. Gimana? Cuma rasanya sih biasa aja. Sama aja ya? Sama aja. Karena nggak sempet tuh makan. Yang berubah tuh mungkin kita jadi suka makan makanan mereka yang awalnya kita nggak suka. Contohnya? Contohnya misalnya Albaik nih, kan ada bawang putihnya tuh. Albaik. Bukan Albaiknya nih, Albaiknya mah oke aja, orang Indonesia baru pertama kali makan juga. Iya, itu bukan mayones, itu bawang putih. Itu bawang putih. Iya, sum. Gue pernah makan tuh. Ya, itu dia bawang putih. Itu dulu kita nggak suka sama sekali. Sekarang kalau makan ayam goreng nggak ada itu, kayak nggak enak, kurang bu. Kayak gitu. Terus juga yogurt yang plain. Aduh. Ya. Aneh rasanya bang. Terus ditambah sama namanya duga. Duga itu micin Arab. Aneh bilangnya micin Arab. Jadi itu rempah-rempah gitu. Aneh nggak tahu itu isinya apa. Itu dicampuran ke yogurtnya bu. Jadi suka ya. Aneh sama sekali nggak suka ya. Tapi Aneh suka si yogurtnya aja. Kalau duga ini biasanya dibuat masakan juga, buat ikan, buat macam-macam dia dimasak juga. Ya, sama kopi Arab bu. Pernah nggak? Aneh bang. Aneh pernah. Aneh kan? Aneh lama-lama suka bu jadinya. Cuman dia itu minumnya harus sama kurma. Kan dia pahit banget kan? Iya, pahit dan rasanya kayak jamu gitu aneh, kan? bukan pahit americano deh. Aneh, betul. Aneh. Ya kalau yang belum pernah ya, rasanya lebih kayak jamu dibandingkan kayak kopi. Iya, rempah-rempahnya lebih rempah-rempah. Warnanya juga hijau-hijau butek gitu kan? Iya. Nah, aneh. Enaknya itu kalau sama kurma. Oh gitu. Kurma Sukari. Nah, jadi manisnya itu dari situ. Jadi lama-lama lidah ente itu terbiasa. Iya, apalagi pas S2, karena pas S2 kan dikit nih. Ngopi terus. Nah, dosen tuh suka bawa ke kelas. Oh gitu. Wah, iya, dosen tuh karena dikit kan cuma 15 orang. Bagi-bagi. Jadi kita lebih deket juga sama dosen. Kasih makan ini. Bahkan waktu Aneh menakosyah sidang tesis. Ya. Itu dosen pembimbing dosen penguji Aneh yang bawain kopi sama teh. Makan. Banget Aneh. Udah kayak nggak nguji ya, kayak nongkrong di warung kopi. Santai aja cuma ngasih kopi, dia belum ngasih. Santai banget. Udah gitu nilainya juga dia A+. Ini banget, baik banget dia. Insyaallah ya. Ngasihnya tuh Masya Allah. Kayaknya cita-citanya gitu tuh, jadi dosen baik. Dosen baik ya? Iya biar, karena kita tahu perjuangan murid kita nih luar biasa. Kok Aneh nggak yakin bu kalau ente bu kayak lebih ke dosen killer kalau ente. Enggak lah. Balas dendam takutnya Aneh kalau ente jadi dosen. Saya baik. Siap. Momen terindah di perkuliahan ya, saat kuliah S1, S2, S3, apa momen terindah itu di Ustadz? Wah kalau Aneh sih sama teman-teman. Pasti, kenapa tuh? Gimana sih? Karena yang pertama, ya namanya kita di negeri orang lain ya, kita butuh teman-teman. Kalau bukan karena Allah, lalu teman-teman kita kayaknya susah gitu. Berat lah. Dan Aneh baru menyadari itu sekarang. Karena makin lama, teman Aneh kan pada lulus. Makin dikit. Teman Aneh satu udah pada selesai, yang S2 juga udah selesai. S3 kan makin dikit. Aneh makin merasa nggak punya teman pak. Makanya Aneh ketemu ente gitu. Iya, makin lama makin gak punya teman. Makanya Aneh bilang yang paling Aneh terkesan itu ya sama teman-teman Aneh. Gimana kita kajian bareng ke Nabawi, kita jalan-jalan bareng, kita umroh bareng, kita makan bareng, kita belajar bareng, ngulik tempat baru lah. Iya, kita baca kitab bareng, ada hal-hal yang kita nggak ngerti, kita belajar bareng. Itu sih yang mungkin salah satu best momennya lah di kuliah. Ini mungkin di semua tempat ya, di kuliah manapun tuh kayak gitu ya. Makanya Aneh bilang
kita nih kuliah itu bukan hanya ngejar ilmu, jelas itu satu hal yang paling utama, tapi juga lingkungannya. Kenapa kemudian UI misalnya jadi satu kampus yang hebat? Karena orang-orangnya hebat, lingkungannya hebat. Kita jadi punya network yang jaringan yang sangat bagus gitu, dengan orang-orang yang sangat hebat gitu di bidang-bidang masing-masing gitu ya. Di UIN pun seperti itu. Kenapa UIN itu hebat? Ya karena dosen-dosennya hebat, kemudian murid-muridnya pun juga terkenal hebat-hebat gitu, dan kita jadi banyak belajar dari mereka. Betul, bahkan ada yang udah nikah, udah punya anak, terus dia ditinggal ya, dia selama 4 tahun itu kuliah, ya setiap tahun kan pulang gitu. Cuma dia bisa bersabar gitu. Susah itu. Susah, berat. Baru. Tapi yang luar biasanya, orang-orang yang kayak gini nih, itu nilainya malah lebih bagus dari yang jomblo nih. Ya, itu yang aneh bingung gitu loh. Makanya Anda menikah. Makanya saya menikah, supaya lebih fokus untuk belajar gitu. Dia keterima tuh, menikah S2, S3 keterima, itu dia. Ya. Solusi rezekinya, ya rezekinya malah bertambah. Ya, alhamdulillah. Kapan Bu ini nikah Bu? Aduh. Saya lagi bikin podcast dulu ya. Oh iya, fokus di podcast dulu ya. Siap. Nikah, tar dulu deh. Momen terindah di kota Nabi deh, apa? Wah, udah jelas Masjid Nabawi, udah jelas. Nabawi. Udah jelas, by far, udah nggak ada lagi yang ngalahin. Iya sih. Setiap kali, ya alhamdulillah kan kita bisa setiap hari ke Nabawi ya. Dari kampus tuh disediakan bis juga Ya, untuk ke Nabawi. nakal. Iya. Itu begitu kita keluar bis melihat payung Masjid Nabawi itu udah nyes gitu, kayak terbayarkan lah segala capek-capek kita, apa macam-macam kita. Biar banyak orang bang gitu. Bener-bener apa ya, nggak pernah bosan lah. Karena kan nggak berubah-berubah gitu-gitu aja gitu ya. Tapi itu memori yang nggak bisa terlupakan, itu satu-satunya hal yang ini Nabawi. Karena itu yang menjadi spesialnya. Yang pertama keberkahannya jelas, sholat di situ, beribadah di situ. Yang kedua juga ilmunya betul. Di mana para ulama tuh majelis-majelis ilmu di situ, masyayikh, Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Abdul Hasan Abbad, Rozak, masyayikh yang luar biasa. Itu di situ semua. Jadi kita selain belajar di kampus juga bisa Nabawi. Makanya dari dulu nasihat senior-senior kita di Madinah cuma satu, jangan pernah tinggalkan Nabawi. Itu aja nasihatnya. Mau bagaimanapun itu jangan pernah tinggalkan. Ini nasihat dari Abi Ana juga nih ya. Abi Ana bilang 4 tahun kita di kuliah dimanapun itu ya, Madinah, di kita berkorban 4 tahun, itu hasilnya 40 tahun. Investasi waktu tuh namanya buat diri sendiri. Jadi 4 tahun ini kita sabar, kita maksimal. Ya nggak punya uang deh, gitu ya. Kuliah tuh nggak punya sulit deh hidup deh. Gitu. Apalagi kalau kita ingat ceritanya orang-orang zaman dulu, Abi Ane cerita dulu kuliah kayak gimana, nggak punya duit, ya sampai lapar nggak bisa makan dan sebagainya. Kita mah enak-enakan gitu ya. Ya 4 tahun ini sabar dulu nih. Kenapa? Karena kalau 4 tahun ini kita maksimal, kita sukses, 40 tahun ke depannya kita enak. Kita udah punya keilmuan yang oke, punya jaringan yang oke, segala macem. 40 tahun kita santai-santai. Daripada 4 tahun kita santai-santai, 40 tahun kita merana. Iya nggak? Di kehidupannya juga punya Betul. keluarga bahagia di sana, punya istri, punya anak, bisa ke Nabawi kapanpun ya. Amin. Kita nggak ada yang tahu. Doain Ya. saya bang ya. Amin. Ya, kita nggak ada yang tahu, Bu. Siapa tahu ada rezekinya kan, Amin. bisa lanjut di sana S2, S3, ada keluarga juga. Kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita berusaha dan tawakal aja. Keluarga itu udah dream life lah, insya Allah. Amin ya Allah. Semoga Allah berikan Amin. rezeki yang lebih. Oke, sudah azan maghrib juga ya, nggak berasa bang ya Masya ngobrol. Allah, Insya Allah biasa. banyak dagingnya ini video ya. Nasinya belum ada tapi ya. Berbaginya doang. Ya. Ketawa tuh penonton, komedi Iya. bapak-bapak nih. Ketawa. Emang ini sudah bapak-bapak? Iya, nggak apa-apa. Belajar Bu. Belajar dari dini Bu. Ya ampun. Ya udah, itu saja. Terima kasih Ustadz Fatan. Sama-sama, luar biasa. Tetap humble. Amin. Semoga sukses S3-nya. Amin. Amin. Cum laude. Amin. Amin. Atau super cum laude ataupun itu Yang kembali penting lagi. bermanfaat. Amin. Semoga sukses ya S3-nya. Amin. Amin. Keluarga bahagia dan keturunannya soleh dan soleha. Amin, ya Rabb. Terima kasih Amin. penonton. Sampai jumpa kembali. Dadah. Assalamualaikum.